Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Mas Ardia dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan jurusan Teknik Perkapalan dan NPM 23062236992. Dan kali ini saya akan menjelaskan soal bab 4, tepatnya soal-soal yang ada di bab 4. Jadi kali ini saya akan membahas soal nomor 4-1. Jadi di sini di soal disebutkan bahwa ada tangki berisi angin mempunyai tekanan sekitar 500 kPa dan bersuhu 150 derajat Celcius. Karena heat transfer dari sekitarnya, temperatur dan tekanannya turun ke 65 derajat Celcius dan 400 kPa. Di sini disuruh tentukan kerja yang terjadi dalam proses ini. Jadi bisa dilihat dari diagram di sebelah kirinya. Kalau misalkan kan tekanannya turun dari 500 kPa ke 400 kPa, tapi V-nya tetap sama. Jadi di sini kenapa kan rumus work itu integral 12 P kali dV kali dV. Nah, karena V-nya di sini tidak berubah yaitu 0, maka jawabannya 0. Kemudian saya akan lanjut membahas soal 4 step 2. Di sini dijelaskan dalam soal kalau misalkan dalam plakat silinder piston tanpa gesekan terdapat 10 lbm uap pada tekanan 60 psia dan pada suhu 320 derajat Fahrenheit. Setelah dilakukan transfer panas, suhu uap meningkat hingga 400 derajat Fahrenheit. Tentukan kerja yang dilakukan selama proses ini. Jadi di sini karena tekanan uap dalam silinder tetap konstan selama proses ini, maka ini adalah proses pada tekanan tetap. Kerja batas dapat dihitung dengan rumus W sama dengan M kali P dalam kurung V2 min V1, di mana V adalah spesifik volume dari tabel uap super panas, spesifik pada kondisi awal dan kondisi akhir. V1 nya didapatkan 7,4863 kaki pangkat 3 per lbm dan V2 ditemukan 8,3548 feet pangkat 3 per lbm. Kemudian kita substitusi nilainya ke rumus yang tadi dan kemudian kita konversikan dari PSIA kali feet pangkat 3 ke BTU. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 96,4 BTU. Dan kali ini saya akan membahas example 4/3, di mana dijelaskan di sini kalau misalkan dalam perangkat piston silinder, udara awalnya memiliki volume 0,4 meter kubik pada tekanan 100 kPa dan suhu 80 derajat Celcius. Udara kemudian dikompresi hingga volume 0,1 meter kubik dengan cara menjaga suhu dalam silinder tetap konstan. Kemudian yang dicari adalah kerjanya. Di sini kita asumsikan bahwa proses kompresi berlangsung dalam keadaan quasi equilibrium. Yang kedua, pada kondisi yang ditentukan, udara dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif nilai titik kritisnya. Di sini diberikan satu rumus yaitu PV sama dengan MRT0 sama dengan C atau P sama dengan C per V. Nah, dari rumus itu dapat turunan WB sama dengan integral 12 PdV, kemudian dimasukkan rumus yang tadi C per V, kita masukkan nanti karena integral itu bisa integral 1 per V itu bisa jadi ln, jadi C ln V2 per V1. Rumus akhirnya itu P1 V1 ln V2 per V1. Nah, dari rumus tersebut dimasukkanlah substitusi nilai-nilai tadi yang kemudian dihasilkan yang kemudian dikonversikan dari kilopascal per kali meter kubik menjadi kilojoule, di mana hasilnya adalah minus 55,5 kilojoule. Dan sekarang saya akan menjelaskan soal example 4 step 4. Jadi di sini dikatakan bahwa silinder piston berisi 0,05 meter kubik gas dan tekanannya 200 kPa, dan sekarang ada pegas yang memberikan gaya sebesar 150 kN per meter. Ini belum memberikan daya pada saat itu. Sekarang heat transfer ke gas membuat pistonnya naik, kompres, volume di dalam tabung tersebut naik 2 kali lipat. Yang pertama, tentukan final pressure yaitu tekanan pada akhir dan juga total work done by the gas. Dan C, fraction of this work against the compress. Nah, yang pertama yaitu A,
kan tadi disebutkan kalau misalkan V2 itu 2 kali V1, jadi tinggal kita kali 2 dikali V1 itu 2 dikali 0,05 meter kubik, yaitu 0,1 meter kubik. Nah, untuk displacement-nya sendiri di sini V2 dikurang V1 dibagi A itu luas silindernya, yaitu 0,25. Di sini kita dapatkan nilai 0,25 meter. Nah, selanjutnya kita tentukan yaitu F-nya, yaitu kinetik energi dikali X. Kinetik energinya tadi kan 150 kN per meter dikali 0,2, yaitu 30 kN. Nah, kita tentukan sekarang P si springnya, yaitu dengan rumus F per A, yaitu gaya per luasnya, yaitu 120 kPa. Nah, tekanan akhirnya itu yang awalnya kan 200 terus tambah 120 jadi 320 kPa. Itu baru yang A. Nah, yang B itu kerjanya, yaitu P1 tambah 2 bagi 2 dikali delta V. Nah, di sini dimasukkan aja rumus yang tadi, yang angka yang tadi, jadi hasilnya 13 kJ. Nah, yang C fraksinya yaitu kita pakai rumus segitiga, yaitu setengah dikali P2 dikurang P1 dikali delta V. Maka W springnya yaitu didapatkan 3 kJ. Dan kali ini saya akan membahas nomor 4-5. Di sini sebutkan kalau misalkan a piston cylinder device berisi 25 gram of saturated water vapor that is maintained at a pressure di tekanan 300 kPa. Resistance dari water heater within cylinder turn on passes melewati 0,2 ampere for 5 menit dari 120 volt source-nya. Di waktu yang sama heat loss-nya 3,7 kJ terjadi. Determine the temperature of the final steam. Jadi di sini dalam solusinya adalah dalam perangkat piston silinder, uap air jenuh mengalami ekspansi pada tekanan konstan akibat pemanasan. Untuk menentukan suhu akhir, kita membuat beberapa asumsi. 1. Kinetik dan potensial. Perbandingan kinetik kinetik dan potensial adalah 0. 2. Sistem tertutup, kita menganggap isi silinder termasuk kawat resistor. Pada proses ini terdapat kerja batas WB karena perangkat piston silinder memiliki batas bergerak tekanan konstan sehingga P2 sama dengan P1. Dalam proses ini juga terjadi kehilangan panas dari sistem dan kerja listrik atau WE dilakukan pada sistem yang dilakukan dan dapat dihitung melalui rumus WE sama dengan V kali I kali delta T. Kemudian kita masukkan di 120 volt 0,2 ampere dan 300 second. Kemudian kita dirubah jadi volt ampere ke kilojoule per second, yaitu yang didapatkan 7,2 kJ. Kondisi 1 di mana P1 sama dengan 300 kPa yaitu uap jenuh, dan H1 Hg-nya 300 kPa dan dapatkan 2724,9 kJ per kilogram. Untuk menentukan delta P pada kondisi akhir, kita menggunakan hubungan keseimbangan energi dengan penggantian delta U dengan delta H untuk proses ekspansi atau kompresi pada tekanan konstan, di mana E in dikurang E out sama dengan delta E system, dengan W E in kurang Q out sama dengan delta H, yaitu M dikali H2 min H1. Kemudian kita substitusi nilainya, yaitu 7,2 kJ dikurang 3,7 kJ sama dengan 0,025 kg dikali H2 min 2724,9, yaitu kilojoule per kilogram. Maka kita dapat menghitung H2, yaitu H2-nya 2864,9 kJ per kilogram. Nah, pada kondisi 2 ini P2 sama dengan 300 kPa sama dengan H2 284 kJ per kilogram. Nah, T2-nya dapat ditentukan yaitu 199,5 derajat Celcius atau kurang lebih 200 derajat Celcius. Dengan demikian suhu akhir setelah ekspansi pada tekanan konstan adalah sekitar 200 derajat. Kemudian saya akan di sini membahas soal nomor 4-6. Di sini sebutkan bahwa tangki rigid di sini divided by two equal parts by a partition dibagi dua gitu tangkinya. One side of the tank contains 5 kg of water 200 kPa dan 25 derajat Celcius, dan salah satunya di-evacuate. The partition is then removed and the water expand. Partitionnya kemudian dihilangkan, kemudian airnya expand
kedua tank itu menjadi dua-duanya terisi. The water is allowed to change the heat with its surroundings until the temperature in the tank returns to the initial value of 25 derajat. Jadi heat kan udah dijadiin dipelepas tuh partitionnya, kayak pembelahnya, pemisahnya gitu. Nah di sini water tuh allowed to change sampai 20 jadi airnya tuh berubah sampai 20 derajat Celcius lagi. Yang pertama tentukan volume dari tanknya, yang kedua determine the pressure, the final pressure, yang ketiga yang C itu the heat transfer of this process. Nah di sini kan dijelaskan kalau misalkan apa namanya, dalam sebuah tangki kaku, setengah dari tangki diisi dengan air cair sementara setengah lain kosong. Ketika partisi di antara kedua sisi dihilangkan, air diperbolehkan mengembang untuk mengisi seluruh tangki. Nah asumsi yang kita berikan adalah satu, sistem dalam keadaan diam. Yang kedua, arah perpindahan panas adalah ke Q in. Yang ketiga adalah tangki yang kaku tetap sehingga tidak terdapat dari batas. Yang keempat adalah tidak ada jenis kerja lain yang terlibat. Pada A, kita menjawab yang A. Pada kondisi awal, air dalam tangki berada dalam keadaan cair terkompresi dengan tekanan 100 kPa, lebih besar daripada 20 derajat Celcius. Dengan mendekati air terkompresi sebagai cairan jenuh, kita mendapatkan V liquid 1 kurang lebih Vf at 20 derajat Celcius sama dengan 0,01 meter kubik per kilogram. Maka volume dari awal air adalah 5 kg dikali 0,01 meter kubik per kilogram, yaitu 0,005 meter pangkat 3. Total volume tangki adalah 2 kali volume air, yaitu V tank sama dengan 2 dikali 0,005 meter pangkat 3, itu 0,01 meter pangkat 3. Dan pada B, pada kondisi air, specific volume-nya adalah V2 sama dengan specific volume 2 per M, yaitu 0,01 meter pangkat 3 per 5 kg, yaitu 0,002 meter pangkat 3 per kilogram. Ini 2 kali awal dari volume sesuai dengan volume yang menggandakan dengan massa tetap pada 20 derajat Celcius, yaitu Vf-nya 0,001003 meter pangkat 3 per kilogram dan Vg-nya 43,340 meter pangkat 3 per kilogram. Karena Vf lebih kecil daripada V2 dan V2 lebih kecil daripada Vg, air berada dalam campuran air cair uap pada kondisi akhir, sehingga tekanan adalah tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius. P2 nya itu P2 saturation at 25 derajat Celcius, yaitu 3,169,198 kPa. C, dengan asumsi dan observasi yang telah ditetapkan, keseimbangan energi untuk sistem diekspresikan sebagai Q in sama dengan delta U sama dengan M kali U2 kurang U1. Walaupun air mengembang, batas sistem tetap sehingga kerja batas 0, ada energi internal awal. U1 sama dengan UF at 25 derajat Celcius sama dengan 104,83 kJ per kilogram. Nah, kemudian kita tentukan X2 nya. X2 nya itu V2 dikurang Vf per Vfg. Kemudian kita dapatkan kurang lebih 2,3 kali 10 pangkat 5. Untuk menghitung energi internal pada kondisi akhir, kita gunakan rumus U2 sama dengan UF X2 plus X2 UFG, di mana UF adalah energi internal secara jenuh, X2 adalah kualitas pada kondisi akhir, dan UFG adalah internal per unit. Kemudian kita substitusikan yaitu U2 nya mendapat 104,88 kJ per kilogram. Kita masukkan ke rumus Q in tadi, dan dengan demikian kita mas yang masuk sistem adalah 0,25 kJ. Jadi kali ini kita akan membahas nomor 4 strip 7. Jadi di sini untuk menentukan perubahan energi internal air per unit massa pada saat air 300 Kelvin dan 200 kPa dipanaskan pada tekanan konstan hingga 600 Kelvin, kita menghitung dengan 3 metode berbeda. Pertama, ada asumsi itu air dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah dibandingkan electricity-nya. Nah, perubahan energi internalnya atau delta U untuk gas ideal hanya bergantung pada suhu awal dan akhir, tidak pada jenis prosesnya. Yang pertama, nilai energi dapat diambil dari tabel A17. Nah, di U1 di situ U at 300 derajat Kelvin yaitu 214,07 kJ per kilogram. Itu U2-nya U at 600 derajat Kelvin itu 434,78 kJ per kilogram. Maka perubahan energi internalnya adalah U2 kurang U1 yaitu 214,08
kJ per kilogram. Nah untuk B, kapasitas pada panas tekanan konstan atau CP kali T dinyatakan dalam bentuk polinomial derajat ketiga. Diketahui bahwa CP kali T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat dan plus DT kuadrat. Dari tabel A2C yaitu A sama dengan 28,11 dan B sama dengan 0,1967 kali 10 pangkat min 2 dan C 0,4802 dikali 10 pangkat min 5 dan D minus 1,966 kali 10 pangkat min 9 dengan menggunakan rumusan rugi internal yaitu delta U sama dengan integral T1 T2 CV kali T kali DT. Nah kemudian langsung mencarinya atau delta didapatkan delta U nya yaitu 6447 kJ per kilomol. Perubahan energi per internal per unit massa adalah delta U tadi 6447 kJ per kilomol per 28,97 kg per kilomol. Itu didapatkan 222,5 kJ per kilogram. Menggunakan dan yang C menggunakan gelar rata kapasitas panas. Kapasitas panas pada volume tetap rata-rata yaitu CV, average dihitung pada suhu rata-rata T1 plus T2 bagi 2 yaitu 450 Kelvin. Nah CV average-nya yaitu CV at 450 Kelvin yaitu 0,733 kJ per kilogram dikali K. Sehingga delta U nya adalah CV average kali T2 kurang T1, kita masukkan nilai tadi yaitu 0,733 kJ per kilogram kali Kelvin dikali 600 dikurang 300 Kelvin, kita dapatkan 220 kJ per kilogram. Kesimpulannya adalah per metode A dihasilkan 220,71 kJ per kilogram, per metode B dihasilkan 222,5 kJ per kilogram, dan per metode C 220 kJ per kilogram. Semua metode menunjukkan bahwa perubahan energi internal berkisar sekitar 220 kJ per kilogram. Dan kali ini saya akan membahas example 4 strip 11. Di sini disebutkan bahwa insulated rigid tank initially contain 1,5 lbm atau lbm helium dengan di 80 derajat Fahrenheit dan 50 PSIA. Paddle wheel with a power rating of 0,02 horsepower beroperasi within the tank dalam tank untuk dalam 30 menit. Yang pertama ada hitungan final temperature, yang kedua kan final pressure of the helium gas. Nah, kan di sini disebutkan kalau misalkan untuk menentukan suhu air dan tekanan gas air helium pada tank akulturasi pada pedal wheel dipastikan kita melakukan analisis berikut. 1. Asumsi helium dianggap sebagai gas ideal dengan titik kritisnya yaitu minus 451 derajat Fahrenheit. 2. Kapasitas panas spesifik dianggap konstan untuk helium. 3. Sistem dalam keadaan diam. 4. Volume tangki tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. 5. Bersifat adiabatik sehingga tidak ada perpindahan panas. Nah untuk menghitung suhu akhir itu WSH power kali time yaitu 0,02 HP dan 0,05 H itu dua jadi BTU yaitu 25,45 BTU. Kemudian dengan menggunakan keseimbangan energi kita mendapatkan WSH sama delta U. Rumusnya itu M kali CV kali T2 min T1, di mana M di sini 1,5 lbm, CV di sini 0,753 BTU per lbm dikali derajat Fahrenheit, dan T1 di sini 80 derajat Fahrenheit. Kemudian disubstitusikan ke dalam nilai persamaan, dihasilkan T2 yaitu 102 derajat Fahrenheit. Kemudian kita menghitung tekanan akhir. Tekanan akhir dapat ditentukan dari hubungan gas ideal yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena P1 dan V2 identik, kita dapat menghilangkannya. Jadi P1 sama dengan 50 PSIA, T1 sama dengan 540 reaumur, T2 sama dengan 562,5 reaumur. Maka kita dapat menuliskan kalau misalkan 50 PSIA per 540 dengan P2 per 562,5. Sehingga P2 yaitu 50 PSIA dikali 562,5 dibagi 540 yaitu 52,1 PSIA. Kesimpulannya adalah suhu air atau jawabannya yaitu 102,5 derajat Fahrenheit, dan jawaban B tekanan akhirnya yaitu 52,1 PSIA. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 4 strip 9, yaitu di sini disebutkan kalau misalkan potential device initially contains 0,5 meter per 3 nitrogen gas di 400 kPa dan 20 derajat Celcius.
Magnetic heater within the device turn on is allowed to pass current 2 ampere for 5 menit. Dari 120 volt source. Nitrogen expands at constant pressure and heat loss 2800 joule occurs during the process. Determine the final temperature of nitrogen. Jadi sini kita cari final temperature dari nitrogennya. Yang pertama adalah menghitung kerja listrik yang dapat dilakukan, yaitu dengan rumus WE itu V kali I kali delta T. Tadi kan kita dapat V nya 120 volt, 2 ampere, dan 5 kali 60 kan tadi 5 menit, jadi 5 kali 60 second yaitu 72 kilojoule. Kemudian kita cari M nya, ya massa nitrogen, kita pakai rumus P1 V1 per R kali T1. Nah kita dapatkan hasilnya itu 2,245 kg. Kemudian kita pakai rumus WE. Dalam proses ini energi yang masuk keluar dapat dinyatakan dengan persamaan WE in kurang Q out, yaitu M kali CP kali T2 kurang T1, dimana CP CP di sini 1039 kilojoule per kilogram kali Kelvin. Dengan dimasukkan nilai diketahui mendapatkan sekitar, dari sini kita mendapat suhu akhir nitrogen yaitu 56,7 derajat Celcius. Proses ini menggambarkan bagaimana energi listrik dan kehilangan panas mempengaruhi suhu gas nitrogen dalam perangkat piston silinder. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 410. Di sini diketahui kalau misalkan tekanan P1 itu 150 kPa, suhu awalnya 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, volume awalnya V1 itu 400 liter atau 0,4 meter pangkat 3. Tekanan untuk menggerakkan piston yaitu 350 kPa. Asumsi pertama, gas ideal. Asumsi kedua, sistem stasioner. Dan asumsi ketiga, volume konstan. Asumsi keempat, tidak ada kerja listrik atau jenis kerja lainnya. Untuk yang A atau menghitung suhu akhir atau T3, kita dapat menggunakan hubungan gas ideal yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P3 V3 per T3. Karena V3 sama dengan 2 V1, maka di sini didapatkan 150 kPa dikali 0,4 meter pangkat 3 dibagi 300 Kelvin sama dengan 350 kPa dikali 2 kali 0,4 meter kubik per T3. Setelah menyederhanakan, hasil didapatkan yaitu 1400 Kelvin. Untuk menghitung kerja yang dilakukan, kerja dapat dihitung sebagai area pada kurva bidang PV. Dalam hal ini, tekanan antara keadaan 1 dan 3 adalah konstan, yaitu P sama dengan P2 sama dengan 350 kPa. Itu W13 sama dengan V3-1 dikali P2 dan didapatkan hasil 140 kJ. Kerja ini dilakukan oleh sistem sehingga merupakan output. Untuk yang C, menghitung total panas yang transfer ke udara, dapat menggunakan prinsip energi yang menghitung panas yang ditransfer ke sistem, yaitu melalui K in kurang W B out, yaitu sama dengan U, dimana U sama dengan M kali U, M dikali U3 kurang U1. Massa udaranya dapat dihitung dengan rumus gas ideal, yaitu M sama dengan P1 kali V1 per RT1, dengan R untuk udara sekitar yaitu 0,287 kPa dikali meter pangkat 3 per kilogram kali Kelvin. Dan M ada dari rumus tersebut didapatkan M sama dengan 0,697 kg. Energi internalnya U1 pada T1 300 Kelvin atau 214,07 kg per kilojoule per kilogram. U3 pada T3 didapatkan 1400 Kelvin sama dengan 1113,52 kJ per kilogram. Perhitungan perubahan energi internalnya yaitu U sama dengan M dikali U1 U3 kurang U1 didapatkan hasil 626,8 kJ. Panas yang ditransfer kita substitusikan dalam rumus energi, yaitu Q in kurang 140 kJ sama dengan 628,8 kJ, yaitu Q in yang didapat adalah 766,8 kJ. Kesimpulannya adalah suhu akhir atau T3 1400 Kelvin. Yang kedua, kerja yang dilakukan adalah 140 kJ, total panas yang transfer adalah 766,8 kJ. Di sini saya akan membahas untuk soal 4011, di mana permasalahan kita diminta untuk menentukan entalpi cair pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan 15 MPa menggunakan 1 tabel cair kompresi, 2 mendekati sebagai cairan jenuh, dan 3 menggunakan persamaan koreksi, yaitu pada equation 4/8. Untuk A sendiri menggunakan tabel cair kompresi. Dari tabel cair kompresi tabel A7 untuk tekanan 15 MPa dan suhu 100 derajat Celcius kita dapatkan hanya sama dengan 430,39 kJ per kilogram. Ini adalah nilai yang paling akurat. Dan untuk B yang mendekati sebagai cairan jenuh dengan mendekati air cair cairan jenuh pada suhu 100 yang sama 100 derajat Celcius, kita dapatkan entalpi HF at 100 derajat Celcius yaitu 419,17 kJ per kilogram.
Untuk yang C menggunakan persamaan koreksi yaitu equation 4 step 38, kita dapatkan persamaan koreksi adalah HET sama dengan HF ET plus VF ET dikali P min P saturated ET, di mana setelah disubstitusikan hasil yang didapatkan adalah 434,07 kJ per kilogram. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 12. Untuk menentukan suhu keseimbangan termal antara blok besi dan air. Permasalahan di sini adalah sebuah blok besi dengan massa 50 kg pada suhu 80 derajat Celcius diletakkan di dalam tangki yang berisi 0,5-3 meter air pada suhu 25 derajat Celcius. Kita diminta untuk menentukan suhu akhir saat keseimbangan termal tercapai. Asumsi pertama, besi dan air dianggap sebagai zat inkompresibel. Yang kedua, panas jenis air dan besi dianggap konstan. Yang ketiga, sistem dalam keadaan stasioner. Dan keempat, tidak ada bentuk kerja eksternal. Yang kelima, sistem diisolasi dengan baik. Menurut prinsip analisisnya adalah menurut prinsip keseimbangan energi, E in kurang E out sama dengan delta U pada sistem sama dengan 0. Karena tidak ada transfer energi keluar masuk ke sistem, perubahan energi total harus 0. Kalau kita dapat menyatakan perubahan energi dalam total sebagai delta U sistem sama dengan delta U iron plus delta U water sama dengan 0. Yang pertama, untuk menghitung massa air diberikan 0,5. Kita menggunakan rumus V water sama dengan V per volumenya, yaitu 0,5 meter kubik per 0,01 meter kubik per kilogram sama dengan 500 kg. 2. Panas jenis besi dan air diambil dari tabel berikut, yaitu panas jenis besi yaitu C iron 0,45 kJ per kilogram derajat Celcius, dan panas jenis air C water yaitu 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius. Menggunakan persamaan keseimbangan energi, disubstitusikan nilai dan mendapatkan hasil T2 yaitu 25,6 derajat Celcius. Yaitu didapatkan hasil suhu akhir keseimbangan termal capai pada 25,6 derajat Celcius, menunjukkan bahwa air dan besi akan mencapai suhu yang sama. Di sini saya akan membahas soal 4 strip 13. Di sini permasalahannya adalah bola-bola karbon dengan diameter 8 mm dan sifat-sifat termal ρ-nya yaitu 7833 kg per meter kubik serta Cp-nya itu 0,465 kJ per kilogram. Dipanaskan hingga 900 derajat Celcius dan dinginkan hingga 100 derajat Celcius, udara sekitar 35 derajat Celcius. Ada 2500 bola yang harus diolah setiap jam. Kita diminta untuk menentukan total perpindahan panas dari bola-bola tersebut ke udara sekitar. Asumsinya yaitu satu, sifat termal bola dianggap konstan. Yang kedua, tidak ada perubahan energi kinetik maupun potensial. Yang ketiga, bola dianggap memiliki suhu seragam selama proses pendinginan. Nah, langkah pertama itu menyusun persamaan energi, yaitu Q out sama dengan delta U bola sama dengan MC kali T1 kurang T2, dimana langkah kedua yaitu massa satu bola dapat dihitung menggunakan rumus massa dari volume bola, yaitu M sama dengan rho kali V, yaitu rho dikali V kali D pangkat 3 per 6. Kemudian langkah ketiga menghitung panas yang hilang dari satu bola. Setelah massa bola diketahui, kita dapat menghitung jumlah panas yang hilang dari satu bola, yaitu dengan rumus Q out, dan didapatkan hasil 0,781 kJ. Langkah 4 yaitu menghitung laju total perpindahan panas, sama menggunakan Q out juga, dan dihasilkan Q out yaitu 1953 kJ per jam. Nah, untuk mengonversi kuat kita gunakan konversi 1 kJ per jam, yaitu 1 dibagi 3600 kW. Dapatkan hasil 542 watt. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 14. Seorang pria dengan berat 90 kg makan siang yang terdiri dari 2 hamburger, seporsi kentang goreng, dan minum coke 200 ml. Kita diminta untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk membakar kalori makan siang tersebut dengan A. menonton TV, B. berenang cepat. Selain itu juga diminta untuk pertanyaan yang sama seseorang berat badan 45 kg. Asumsi pertama yaitu nilai yang terdapat pada tabel 4 dan 4 step 2 nilai rata-rata untuk kebutuhan makanan dan olahraga. Tubuh manusia dianggap sebagai sistem. Asumsi kedua yaitu tubuh manusia dianggap sebagai sistem tertutup yang tidak ada perpindahan massa tetapi terjadi perpindahan energi. Yang ketiga, berdasarkan hukum kekekalan energi yang dimasukkan ke tubuh melalui makanan harus sama dengan energi yang dikeluarkan tubuh.
Pertama kita tentukan yang menonton ya. Di sini E in sebenarnya 2 kali E hamburger plus kentang plus E coke, yaitu kita dapatkan total yaitu 887 kalori E in-nya. Kita menggunakan tabel Mathlib 2 untuk menggunakan laju pembakaran kalori saat menonton TV. Laju ini seorang dengan berat 68 kg adalah 72 kalori per jam. Untuk seseorang dengan berat badan 90 kg, laju pembakaran kalori menjadi E out yaitu 90 kg per 68 kg dikali 72 kalori per jam atau 95 kalori per jam. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk membakar kalori makan siang dengan menonton TV adalah delta T yaitu E in bagi E out, yaitu 887 kalori per 95,3 kalori per jam yang didapatkan hasil 9,3 jam. Untuk kasus berenang cepat dari tabel dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan membakar kalori tersebut jauh lebih singkat. Berdasarkan hasil perhitungan serupa, diperlukan 47 menit untuk membakar kalori makan siang tersebut dengan berenang cepat. Untuk berat badan 48 kg, jika berat badan 45 kg, laju pembakaran kalorinya setengah dari orang yang berbobot 90 kg. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat, yaitu untuk menonton TV 18,6 jam dan untuk berenang 94 menit. Kali ini saya akan membahas soal nomor 15. Di sini diketahui kalau misalkan satu kalori keripik kentang yaitu 150 kalori, kalori keripik bebas lemak yaitu 75 kalori, perbedaan kalori adalah 75 kalori. Konsumsi keripik per hari itu 2 ons, jumlah hari dalam setahun itu 365 hari. Energi metabolik untuk membakar 1 kg lemak tubuh adalah 33.100 kJ per kilogram. Konversi energinya 1 kg sama dengan 4,1868 kJ. Yang ditanya adalah berapa berat badan yang hilang dalam 1 tahun akibat beralih ke keripik bebas lemak. Asumsi yang pertama adalah olahraga dan pola makan lain tetap sama, artinya hanya perubahan konsumsi keripik kentang yang diperhitungkan. Yang kedua, jumlah kalori yang diperlukan untuk membakar lemak dan lemak tubuh diasumsikan konstan. Informasi yang diberikan adalah sebagai tadi. Di sini kita dapat menghitung kalau misalkan reduce dari 75 kalori per hari dikali 365 hari per tahun, yaitu dapat dikalkulasikan menjadi 27.375 kalori per tahun. Maka untuk menghitung berapa kilogram lemak tubuh yang hilang, kita menggunakan energi metabolik dibutuhkan untuk membakar 1 kg lemak, yaitu M4 yaitu I reduce dibagi energi konten of fat, yaitu 27.375 dibagi 33.100 kJ per kilogram dikali 4,1868 kJ per kalori. Itu didapatkan hasil 3,46 kg. Jadi orang tersebut diperkirakan akan kehilangan 3,46 kg lemak tubuh dalam waktu 1 tahun hanya dengan beralih ke keripik kentang biasa ke keripik bebas lemak atau setara dengan 7,6 pound.